Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di Podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Hidup. Kok tiba-tiba hidup? Kenapa hidup banyak yang cari panggung kan? Oh. Siapa ya? Ya. Ya. Intinya kita mau ngobrol-ngobrol tentang makna hidup. Iya. Berat banget ya. Karena betul. Teman ngobrol kita kali ini orang yang sangat memaknai tiap langkah dalam hidupnya. Betul. Dan dalam setiap langkahnya itu penuh makna gitu ya. Yes. Pokoknya semua orang udah kenal sih sebenarnya, tapi ya kita perlu perkenalkan lah ya. We are proudly present. Pendeta Boydo Rajiv Hutagalung. Welcome. SSITLMA. Ekornya santai aja Bu, gak usah digas. Halo semuanya, Kak Irma, Kak Petris, apa kabar? Sehat ya Boy? Puji Tuhan, terima kasih. Kami semua juga sehat-sehat. Udah kayak surat ya. Iya. Kami juga sehat-sehat karena jarak jauh kita ya. Iya betul. Tapi teknologi mendekatkan gitu. Sekalipun Asik. kadang-kadang yang sudah dekat tiba-tiba menghilang. Ini dia. Kenapa gitu ya? Kenapa ya? Ini kayaknya Petris baru dapat pelajaran baru lagi nih. Pasti. Yang menghilang Sebenarnya ya? episode sebelumnya kan kita sempat bahas sedikit soal menghilang yang lagi ngetren istilahnya ghosting gitu kan sih. Nah, biar adil, biar jangan cuma dari sudut pandang perempuan, karena waktu itu kita bahas LDR banyak yang bilang itu hanya dari satu sudut pandang gitu. Ya kita hadirkan Pendeta Boydo yang mewakili orang-orang yang suka ghosting. Berat ini. Ini masa prapaskah yang berat ini, harus pengakuan dosa ya. Ampuni aku itu. Mewakili teman-teman, nggak mewakili lah ya, mewakili dirinya lah, mewakili dirinya sendiri. Mewakili dirinya sendiri. Ya. Aduh, tiba-tiba ruangan panas nih. Iya. Apa semilir angin laut nggak masuk situ? Gak kerasa lagi. Kalau udah ngomong ghosting udah gak kerasa. Oh iya, by the way ngomong-ngomong soal semilir angin laut, Pendeta Boydo ini tugasnya di GPIB Jemaat Immanuel Batam, Pos Pelkas Lingka ya? Solafide, Pulau Lingka, Kepulauan Riau. Bagi teman-teman yang nggak tahu Pulau Lingka di mana aja loh. Kita nih kalau teman-teman nggak sopan banget ya. Tapi nggak apa-apa lah. Boy, menurutmu ghosting itu apa sih? Iya. Jadi hantu. Jadi iya, ghosting. Istilah ini baru ya, aku juga baru dengar belakangan ini dari teman-teman pemuda. Istilahnya kalau dengar-dengar sih kata mereka ya kayak semacam PHP gitu ya, atau tiba-tiba nggak ada kabar aja gitu. Jadi sebelumnya kayaknya kita keep in touch gitu ya, kita ada saling komunikasi gitu, tiba-tiba aneh gitu kok dia bisa hilang gitu aja gitu. Jadi ya konteksnya kan macam-macam, bisa dalam hal persahabatan, tiba-tiba sahabat kita ini hilang gitu aja. F group contohnya gitu kan. Ada yang dejavu tuh Boy. Itu jangan ambil hak saya. Live group, tapi tiba-tiba muncul kalau lagi butuh ya. Hati-hati. Emang ghost banget ya itu. Iya, ghost. Dia hilang sebentar tapi dia akan menghantui kan, penasaran dia. Iya, betul. Aku juga baru dengar loh istilah ghosting itu. Selama ini yang kita tahu PHP memang ya. PHP itu kan di awal ya, dia memberi harapan palsu. Bisa juga sih ya. Tapi ghosting mungkin dipakai pada saat orang itu sudah berelasi. Betul. Hilang gitu aja. Ditinggal pas lagi sayang. Lagi sayang-sayangnya, betul. Itu dia. Sakitnya tuh di sini. Boy boleh share nggak? Kira-kira menurutmu
Kenapa orang bisa melakukan tindakan Ghosting. Kenapa ya? Ini dari perspektifku ya. Jadi karena aku juga pernah mengalami sebagai pelaku ghosting dan juga sebagai korban ghosting ya. Oh iya, betul. Kadang kita korban yang menjadi pelaku. Itulah dia. Pelaku yang kemudian terima karmanya. Akhirnya segala sesuatu harus diakui juga pada akhirnya. Iya. Kalau dari perspektifku ya, kenapa orang itu pada akhirnya ghosting ya? Biasa sih pertama karena memang karakter aja sih Kak, karena orangnya yang nggak bisa konsisten. Tapi memang ini berangkat dari sikap yang ambigu, nggak berani memutuskan, ingin menyenangkan semua pihak, ingin meraih kebahagiaan semaksimal mungkin. Jadi kalau ada dua pilihan gimana ya supaya aku ingin dapat dua-duanya, sebenarnya egois sih gitu. Jadi dia akhirnya nggak bisa memutuskan untuk mengorbankan salah satu gitu. Jadi ya istilahnya kalau kata Alkitab itu dia nggak bisa katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak gitu kan. 5:37 ada amin sudah. Iya sih Kak, itu cuman ya apa ya, pertama-tama berangkat dari sikap yang ambigu, yang memang nggak berani jelas. Ini udah kayak judul tesisku kemarin ya. Apa kalau boleh tahu judul tesisnya? Keluarga pejuang tesis. Tadi gue udah mau pakai baju itu tuh, tapi maksudnya janjian tuh. Iya. Aduh, dapatkan segera kaosnya ya kalau mau ya. Kalau mau teman-teman bisa hubungi ya. Kata Kak Irma kurang ajar. Tapi Kak ya, kalau soal ghosting nih ya, itu kalau misalnya kalau tadi aku ngomong soal masalah karakter ya, karena kita suka ambigu. Tapi kalau aku lihat kadang-kadang dalam kebersamaan dengan orang lain, kita juga bisa ngelihat banyak orang yang ghosting sebenarnya. Contohnya gini, sebenarnya dia tuh udah nggak nyambung sama sebuah komunitas atau sama seseorang, udah nggak nyaman gitu dengan komunitas itu, atau nggak connect dengan doi misalnya gitu kan. Nah jadi tapi nggak tega, nggak sampai hati untuk left group gitu. Jadi mau left kayaknya nanti dibicarain gitu. Atau kalau orang misalnya kalau di gereja gitu misalnya, sebenarnya udah nggak nyaman sama gereja itu, udah nggak cocok, udah nggak pas dengan corak spiritualitasnya, atau memang kayak nggak gua banget di sini sebenarnya. Tapi ada kepentingannya barangkali nggak enak sama keluarga besar, nggak enak sama tetangga kalau kita keluar, atau yang lebih low lagi, gereja ini jelas diakonianya, santunannya. Kalau kita keluar dari sini sayang nanti kalau kita kenapa-napa. Jadi ada kepentingan yang dia itu tadi sebenarnya karena ada plan juga. Tapi juga bisa jadi ghosting itu ya kayak aku pernah ngalamin itu. Kenapa kita jadi ghosting? Karena sebenarnya kita kecewa. Dua hal kemungkinan. Kecewa sama orang lain, kita kecewa banget sama dia. Jadi langsung tiba-tiba cukup. Dan aku pernah ngalamin kayak gitu. Iya, cukup. Tiba-tiba hilang sama sekali gitu. Nggak bisa dihubungi. Kalau bisa blok berbagai media sosial, kita off semuanya, itu betul-betul hilang sama sekali gitu. Aku pernah melakukan hal itu karena kecewa banget dengan sesuatu. Tapi juga bisa jadi bukan kecewa pada orang lain, tapi kecewa pada diri sendiri. Kok kayak gini gitu? Aku bego banget sih, kok aku nggak mampu sih. Aku juga pernah dalam posisi kayak begitu. Jadi ada banyak faktor sih Kak untuk menjadi hantu yang menghantui dan kayak tiba-tiba nge-like postingan mantan langsung diaktif semua biar nggak ketahuan. Biar nggak ketahuan, terus ngilang. Hati-hati kebongkar. Tapi kalau misalkan kayak begitu tuh apa nggak bisa juga kita mau bilang itu identik kayak dengan pengecut begitu ya Bo ya? Menarik. Iya. Iya nggak sih? Iya sih. Ya, ada sisi itunya sih Kak, kayaknya pengecut yang ya gimana ya, nggak ya pengen maju tapi kayaknya ragu gitu lah Kak. Jadi ya memang sifat yang mendua gitu, susah untuk ngambil keputusan, dan beberapa orang memang sulit untuk mengambil keputusan dengan tegas. Padahal maksudnya sih untuk kebaikan bersama ya, dengan main hilang gitu aja ya, tapi ya ternyata efeknya beda gitu. Betul, karena ada orang-orang yang memang tipenya kalau istilahnya tuh akomodatif.
nggak Ah, ingin ah, ah, ada ah. nggak ingin ada konflik gitu. Tapi kadang-kadang berusaha mendamaikan segala sesuatu, dia lupa bahwa dia Iya, nggak bisa menyelamatkan semua hal. Dia harus betul. berani berkorban untuk ya let it go. Nggak bisa semuanya kita pertahankan. Masalahnya begitu dan kita nggak siap untuk hal itu. Jadi karena takut menyakiti yang satu sehingga kemudian udahlah pergi aja begitu ya, menghilang aja, Hmm, padahal dengan menghilangnya pun itu iya, menyakiti gitu ya. Menyakiti. betul. Serba Iya. serba salah juga ya. Menghilangnya nggak, istilahnya nggak baik-baik, nggak Mm-mm. bener-bener ngomong, nggak bener-bener dicabut gitu ya. Jadi masih ada nempel-nempel. Jadi kayak ada siapa tahu nanti bertumbuh lagi, bersemi lagi. Siapa tahu nanti gua butuh lu, Untung-untungan dong ya. untung-untungan Mm-mm. gitu. Jadinya nanti ada Untung-untungan masih muncul lagi ah, ah. perasaan. Kalau kata teman-teman aku dulu upper pack, nanti kalau upper pack itu apa? Kalau perlu pakai, ya kapan diperlukan nanti ya kita ke situ lagi gitu. Sayang Asa. ditinggal bro. Asa. Oh gitu ya kaliannya. Oh, Enggak saya saya. semua, gue nggak mewakili. Karena aku udah bilang tadi nggak Nah, mewakili. tapi setidaknya itu pemikiran yang berkembang ya dalam dalam relasi dengan Iya, orang iya, gitu iya. ya. Pergi-pergi Ah, menghilang, pikirnya mungkin kembali cinta bersemi lagi, tahu-taunya dateng minta formulir pendaftaran iya. nikah. Jia. Kok Drama jadi banget. jadi curcol. Itu tidak terjadi di Curcol. drama aja loh. Iya, iya, iya. Ada di kehidupan nyata. Ya Kak Irma ya. Iya, iya, iya. Sebenarnya selain istilah ghosting, Kak Irma tuh punya istilah-istilah lain nih, Boy. Iya. Apa itu? Sebenarnya bukan aku ya Boy, Oh cuman iya iya iya. sempat share tadi sama Pet gitu karena aku agak takjub ketika orang sedang sibuk menggunakan istilah ghosting ya. Bahkan kalau kita lihat di Instagram itu di explore tuh udah rame banget deh. Oh, yang namanya hantu-hantu semua sudah dipasang ya dengan dia punya tulisan ghosting. Tapi aku ada lihat di salah satu Instagram itu ya, dia memberikan istilah-istilah lain gitu ya selain daripada ghosting, dan itu aku apa ya, oh ternyata banyak istilah-istilah yang dibuat ya gitu ya, ternyata Apa tuh, hebat apa tuh? banget nih. Contohnya misalnya ya, Eh, 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 eh. ini dari Surakarta kita nih Instagramnya dia. Selain ghosting kan tadi udah ya disampaikan oleh Boy ya, ada yang istilahnya haunting Boy. Haunting. Kayak Haunting menghaunti itu juga. iya, apa terjadi saat seseorang terus-menerus berinteraksi dengan kita lewat sosial media padahal sudah tidak berhubungan lagi satu sama lain. Oh. Nah, jadi cuma Oke. sekedar like postingan tanpa memberi komentar gitu. Ada lagi Aku kayak Boy. pernah dengar cerita orang yang kayak gitu ya. Kayak Kita selalu kayak masih fresh di ingatanku. Nih teman-teman juga Siapa ya? pasti lagi mikir-mikir nih. Ih, jangan-jangan aku haunting lagi. Tapi ada lagi Boy, ada lagi Oh Pet. iya, apalagi. Orbiting. apa tuh? Nah, orbiting ini adalah keadaan ketika mantanmu masih kepoin media sosial kamu dengan menjadi orang yang pertama kali melihat Instastory misalnya, foto, atau kalau nekat ya dia kasih komen gitu ya. Loh, terus kalau kita udah hubungan baik sama mantan kita komen nanti dikiranya orbiting ya Bet ya. Iya, bisa gitu. Tapi Gue kan kata, ini kan dibilang sebenarnya tolak ukurnya di dia yang paling pertama. Jadi Ya, dia nungguin betul nih. ya. Nungguin ya. Ada lagi Aku masih ada selalu lagi. yang pertama ya. Oke, Iya. terus apa lagi? Ada lagi benching, BENCHING ya, benching. Benching. Benching merupakan orang yang dijadikan sebagai Kurang gebetan cadangan untuk mencari pasangan dengan kriteria yang lebih menarik. Nih, ya, bukan lagi mendua, mungkin mentiga, empat gitu ya. Iya. Dia ini koleksi dulu, Koleksi nanti dulu. dia seleksi gitu Iya. ya. Dipikir kita barang apa? Aku ini bukan hati, pilihannya. bro. Ada lagi Boy, masih ada lagi. Gimana bacanya ini ya tadi ya Pet ya? Gatsbying Gatsbying kali ya, Gatsby kali ya. Gatsbying mungkin ya. Gatsby, GETSBYING gitu ya. Ya, pokoknya nanti yang pakar bahasa Inggris lah. Istilah untuk seseorang yang ketika mengunggah konten seperti foto dan video ke media sosial dengan harapan bakal dinotis gebetan. Caper gitu ya. Caper ya. Pakai Gatsby Dia kali nggak- dia.
dia pikir dia nyindir lalu orang lain bakal tersindir juga kali ya gitu, Iya, atau bisa juga. dia tujuannya ke situ. Tapi bagus kalau gebetannya Artinya, notice ya. Kalau enggak sakit hati dong. Satu lagi. Kalau yang notice pimpinan gimana? Padahal tujuan kita bukan ke situ ya. Bukan ke situ. Kena telepon, halo Bu Ido, apa kabar? Terjadi sesuatu pada postingan Anda? Itu namanya pedeing. Kepedean ya. Pedean. Terakhir nih. Konten berbahaya ya ini ya. Iya, stalking, STAHSING, stalking. Ketika kita pacaran dengan seseorang, tapi kita nggak kenalin ke teman, nggak kenalin ke keluarga ataupun orang-orang terdekat. Ada hati yang mau dijaga. Backstreet ya kayaknya ya. Kalau backstreet ke teman pasti dia bangga-banggain. Lo jangan kasih tau orang tua gue aja yang penting ya gitu. Iya. Oh gitu ya. Ini biar teman Ini dekat. betul-betul invisible gitu ya. Iya, jadi berdua doang yang tahu dan Tuhan, Tuhan. Hilang gitu. Wih, Ada memang keren. tipe orang yang nggak mau publish, tapi ini hati-hati ya teman-teman Iya. ya. Ada hati yang dijaga itu. Iya, keren. Tapi kalau tiba-tiba udah undangan aja kan, wah, Nah, itu oke. Tapi kalau undangan dia dengan yang lain itu yang Iya. itu yang terakhir sinting di sini tulisnya. Ada Di lagi situ yang terakhir sinting itu. lo isi sendiri di komentar gitu. aduh. Ternyata Jadi- ya. Jadi Relasi. segitu pelik ya hubungan itu ya. Relasi ya. Relasi ya. Baik. Mudah-mudahan kalau sudah suami istri jangan kayak gitulah ya. Jangan. Ini Nyalahin topiknya lah. cocok buat yang jomblo-jomblo ini kayaknya. Iya. Jomblo Iya, yang lagi PDKT, Yang lagi bukan yang lagi PDKT. pacaran. Betul. Jangan tiba-tiba hilang, atau jangan cuman nge-like supaya dia tahu. Kalau memang harus diomongin ya diomongin aja gitu ya. Jujur aja. Lalu kalau masih mau balikan sama mantan ya diomongin. Jangan cuman Kalau mantan kepo. juga jomblo ya. Ya. Jangan mantan tiba-tiba Itu loh Kak Petris. tikung lagi. Gitu Gitu. teman-teman. Ya dengerin gak nih? Buat kamu yang di sana cewek. Asik. Berarti dia Jangan tipikal apa sinting tuh ya. ya? Jangan sinting ya kamu. Nah, Boy, kalau kita tarik tadi Boy sempat singgung soal berjemaat, corak spiritualitas dan lain sebagainya gitu ya. Menurut Boy di masa pandemi ini banyak ghosting nggak di jemaat? Wow, banyak. Banyak, Pak. Hantu-hantu di mana-mana. Ghosting dalam pengertian jemaat ya Kak ya. Jemaat yang kita layani sebenarnya anggota jemaat kita, tapi tiba-tiba dia nggak pernah berkabar Betul. ke gereja, atau jangan-jangan pendetanya juga yang kali nyari-nyari kabar Iya, ya juga. Iya. Atau yang paling umum saat ini mungkin adalah yang ibadahnya lah, ibadah online ya, ibadah online, terus dia nggak di channel gerejanya tapi ke channel gereja lain. Oh, itu banyak banget. Banyak banget. Apalagi kalau membandingkan untuk mempertandingkan ya. Wah. Sadis. Mulai deh sadis biasa aja kali. Seru Suka itu. gitu deh. Suka sadising. Sadis Iya kan, itu Boy, adalah tindakan yang Tindakan melebih-lebihkan. yang melebih-lebihkan sesuatu temannya hiperbola lah. Dikit-dikit sadis. Ngeri. Ngeri. Jadi memang iya ya Boy ya, dalam banyak pengalaman ketika ibadah online, lalu kita kan memang kalau boleh jujur ya, gereja kita nggak siap untuk pelayanan virtual. Iya. Makanya kita tuh kebingungan dengan sound system tiba-tiba. Karena memang sound kita nggak pernah bagus, kita cukup puas dengan yang penting jemaat dengar suara kita meskipun dengarnya udah kresek-kresek. Masalahnya baterai, ganti baterai. Padahal bukan berarti juga karena baterainya aja ya, tapi ada banyak hal gitu. Nah, ketika direkam lalu kemudian itu tidak memuaskan pendengar gitu ya yang menyaksikan, bisa jadi mereka ghosting.
pindah gitu ya, tiba-tiba menghilang gitu. Ya Iya. mungkin cuma sekadar nge-like atau cuma baca silent reader di WA group, Iya, tapi kemudian ibadahnya nggak di kita. betul. Eh, Kayak apa ya, Boy, pernah punya pengalaman gitu, lalu ada nggak kira-kira solusi yang tepat? Aku cuman dengar dari teman-teman pemuda khususnya, terus ada beberapa jemaat dewasa. Kapasitasku soalnya agak sulit ya Kak. Kalau di GPIB itu kan mohon maaf ya, ini kalau kita bukan KMJ Aha, biasanya kita kurang punya power. kemampuan power lah gitu ya Mm-mm. untuk mempengaruhi sebuah kebijakan gitu, agak sulit lah gitu. Apalagi kan istilahnya aku ya tempatku di sini di Pulau Lingka gitu, Iya. dan kami onsite ibadahnya dengan segala prokesnya, tapi yang live streaming itu nggak ada di sini. Jadi kalau di kota agak repot. Tapi aku dengar bukan hanya dari kota Batam tapi dari tempat-tempat lain gitu yang mereka akhirnya memilih untuk ghosting dalam beribadah gitu, karena memang ada rasa. Pertama itu sebenarnya gini sih, kalau orang itu sudah punya sense of belonging, Mhm. rasa memiliki jemaat, dia bagaimanapun situasi jemaatnya buat dia, ya dia mungkin kecewa, kenapa sih kok kayak gini gitu, tapi dia akan berusaha untuk Support. setia gitu, untuk Dan support support, gitu. Jadi kalau orang sudah punya sense of belonging, relasinya kuat dengan gerejanya, mau gimana pun khotbahnya, mau gimana pun mikrofonnya, peralatannya, dia tetap istilahnya, ayo semangat, gak apa-apa, kita belajar sama-sama di masa pandemi ini gitu. Ya, mudah-mudahan ada jemaat-jemaat yang seperti itu ya, khususnya Iya. jemaat-jemaat yang relatif senior, rasa kesetiaan, sense of belongingnya itu aku lihat banyak Pak. Betul Iya. banget. Itu orang tua, opa oma gitu, itu mereka setia banget, mereka nggak akan ke lain hati. Nggak Pokoknya akan, betul. jemaatnya itu adalah apapun itu the best buat mereka Betul. gitu. Rumah tapi- bocor dibenerin Iya, sama-sama gitu ya. Betul ya. Bukan Walaupun dia mungkin akan rumah. cerewet terhadap gerejanya, pasti, terhadap pasti. PHM-nya gitu. Cuman dia nggak akan pergi ke lain hati gitu. Tapi masalahnya ya nggak semua juga kayak begitu. Misalnya generasi-generasi yang lebih muda, yang lebih punya banyak pilihan gitu untuk hal-hal lain gitu. Jadi kalau kayak mereka ya istilahnya apa ya, kecewa gitu, kayaknya kurang cocok di aku gitu. Mulai dari peralatannya, mulai dari macam lah Kak, musiknya gitu, itu kayaknya dia kurang cocok, dan sementara di tempat yang lain dia bisa mendapatkan hal yang lebih gitu. Istilahnya konsumsinya gitu, dia butuh asupan yang dia nyambung di otaknya, terus enak di telinganya gitu, dan dia mendapatkan hal yang baru. Ini kan generasi yang baru gitu, haus akan progres gitu. Nah, jadi memang ya sulit juga untuk kita paksakan, dan memang di sini persoalannya gereja yang harus lebih kreatif, karena masuk di dunia digital begini, ini sudah open world gitu ya, jadi semua bisa diakses gitu, dan orang punya kebutuhan Kak gitu. Jadi ya tapi memang kalau aku ditanya terus gimana dong, perlu kita larang nggak gitu, aku nggak bisa bilang dilarang, nggak bisa bilang kita larang, nggak boleh lu ibadah online di jemaat lain. Wah itu padahal ini kesempatan besar untuk beroikumene. Jadi mudah-mudahan kita bisa beroikumene, menghargai gereja lain dengan baik, dan jadilah kreatif tanpa harus menghakimi channel orang lain gitu. Ya, benar banget itu. Itu sih kalau aku Kak. Boydo untuk nanti kacau lah ya kita dipikir. Hati-hati. Jangan terlalu nyata. Yang lama bukan ghosting, kitanya yang dighostingin. Apa gimana ya maksudnya ya? Tiba-tiba jadi ghost beneran karena tinggal arwahnya doang selesai kita. Aduh. Ada lagi satu istilah lagi sebenarnya. Apa tuh? Bukannya ghosting tapi exiling. Dibuang. Ke Babel lu. Mentang-mentang yang dibangun pulang kampung nih. Sementara Esra udah pimpin balik ke Yerusalem, kita dibuang gitu. Hati-hati. Bukan karena tegar tengkuk, emang Bukan. karena karena terlalu kritis.
Karena kadang gitu ya, karena kita bener, lu pikir lu Paulus kan gitu ya. Nih pasti teman-teman bingung nih apa sih Dora bisa. Baca Alkitab makanya teman-teman ya. Baca SBU yang rajin. Bener, boleh nonton YouTube tuh boleh banget, nggak ada yang larang. Tapi boleh. Betul sih, yang penting kalian bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan gitu ya. Baca Alkitab supaya tahu apa maksudnya apa maksudnya Paulus dan lain-lain ya itu. Iya. Kalau nggak tahu ya itu derita lu juga sih. Tapi mungkin aku mau tambahin sedikit komen ya Pet ya. Maksudnya tuh sih. iya. Orang podcast kita sih kagak usah minta izin. Silakan. Saya sebagai tamu biasa aja saya. Aku tuh kadang-kadang suka ini lupa Boy. Kebanyakan lupa aku kalau ini kebanyakan podcast. Diundang di tetangga Boy. Sumpah sama dua orang ini kebanyakan pelayanan virtual di tempat sebelah gitu ya. Ya nggak, maksud gini. Tadi kan memang kalau kita lihat kan ya, kalau mereka warga jemaat yang memang sudah senior kan memang punya sense of belongingnya kan tinggi ya gitu ya, maksudnya ya mau kayak gimana kayak keadaannya ya pasti mereka tetap di situ. Tapi mungkin selain juga bicara kebutuhan, tapi jangan-jangan juga ini bicara selera ya. Ya karena kalau dibilang kebutuhan ya sebenarnya apapun yang ditayangkan sebenarnya ya udah yang penting kan kebutuhan. Tapi kalau sudah mulai tinggalin diem kayaknya itu juga bisa bicara ke selera gitu ya, karena kadang-kadang juga kita nggak bisa pungkiri bahwa ya termasuk juga mungkin ketika apa ya dalam relasi gitu ya, nyambung lagi ke relasi ya selalu bicara selera gitu ya. Iya. Ketika gue udah nggak selera sama lu, makanya ada iklan kembali ke selera asal gitu ya. Iya. Kayak begitu. Jadi itu juga menurutku bisa pengaruh sih, karena selera. Betul. Gitu ya, selera dengan ya zamannya. Cuman orang yang apa ya lebih mementingkan seleranya lalu pergi kemana-mana juga nggak bakal puas-puas juga. Nggak akan puas memang. Iya. Betul sih, aku sepakat dengan apa yang tadi Usi dan Boy juga sampaikan terkait dengan namanya mereka punya pilihan, kita nggak bisa paksa. Cuman memang kita perlu juga beri pengarahan bahwa ghosting dari persekutuan itu juga bukan jalan keluar yang tepat sebenarnya. Karena mau nggak mau kita butuh sebenarnya persekutuan yang membangun, dan sebenarnya bukan hanya gereja yang butuh anggota jemaat, tapi anggota jemaat juga butuh persekutuan yang mengikat. Iya nggak sih Boy? Atau sebenarnya akhirnya karena borderless church akhirnya ya udah nggak usah terikat dan terkait dengan satu gereja kayak sekarang nih. Aku kan di sini masih ibadah onsite ya, lalu kemudian ya dengan prokes lah ya, lalu kemudian ada formulir warga jemaat yang mau disampaikan untuk simpatisan yang memang tiap minggu aku lihat tuh mukanya itu terus datang terus dia. Tapi ada beberapa yang memilih untuk mendaftar, ada yang nggak apa-apa jadi simpatisan aja, mungkin karena nggak mau direpotkan dengan segala bentuk pelayanan. Tapi itu kan persoalan lain ya. Tapi kemudian kalau pada akhirnya itu sama ya, tapi kalau pada akhirnya kita punya karakter yang demikian, bagaimana mau beroikumene sementara di gak punya identitas ya gitu. Gimana Boy? Iya, kalau aku membayangkannya, kalau pemikiranku ya, supaya tadi kan ada pertanyaan kira-kira solusi gimana ya, mungkin bukan solusi untuk semua persoalan sih, cuman misalnya aku berpikir gini dari perspektif kenapa misalnya aku gitu ya nggak ghosting gitu, misalnya kalau jadi jemaat gitu. Yang pertama mungkin adalah karena harus ada ini dulu sebenarnya. Soalnya kalau aku sorry itu sih bagiku yang paling utama itu dalam kehidupan beriman itu, yang pertama itu adalah soal tentang beriman kepada Kristusnya. Gereja itu ada pada layer 2 gitu. Jadi gereja itu lebih kepada tanaman atau pot untuk bertumbuh gitu. Jadi dan dunia ini dimanapun potnya, dimanapun tanahnya, asalkan iklimnya cocok, tanahnya baik, kita sebenarnya bisa bertumbuh gitu. Cuman kita
kesempatan untuk memilih komunitas terbaik buat kita. Nah, jadi kalau menurut aku alasan untuk tidak ghosting yang pertama itu adalah karena adanya rasa sayang atau rasa memiliki atau rasa bagian dari komunitas itu. Nah, jadi kalau kita ingin diri kita ataupun warga jemaat barangkali gitu ya, nggak ghosting, memang kita harus memupuk rasa sayang dan rasa dia betul-betul adalah bagian dari komunitas gitu. Jadi nggak bisa disalahkan juga kalau jemaat-jemaat yang pada pergi kemana-mana tempat gitu ya. Sudahlah kita nggak maksimal dalam pelayanan online gitu ya. Lalu kita nggak punya relasi yang kuat dengan dia, kita nggak pernah sayang sama dia, nggak pernah membuat dia merasa ya saya ternyata diperhatiin banget sama majelis sektor di 215 kalau GPIB gitu. Terus semacam komsel kecilnya GPIB sebenarnya yang sudah efektif sekali untuk memperhatikan setiap pergumulan. Jadi kalau nggak ada sisi itu memang sulit. Itu salah satu cara untuk kita nggak ghosting. Ya kita juga inisiatif untuk ayolah kita harus yakin bahwa kita perlu punya komunitas, kita perlu punya lingkungan untuk menjadi bagian berkasih sayang begitu. Terus yang kedua, kenapa orang nggak ghosting kalau menurut aku? Karena dia punya rasa tanggung jawab atau komitmen. Nah ini level yang lebih tinggi gitu ya. Kayak misalnya waktu kita kayak kuliah sama Kak Petris di UIN gitu. Kan bagaimanapun kita masih punya tanggung jawab pada jemaat gitu. Meskipun kita sebenarnya sudah dapat izin really full begitu untuk hilang nih gitu. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena ada rasa tanggung jawab dan sebagian kakak-kakak pendeta yang studi di UIN kemarin itu, rasa tanggung jawabnya apalagi pendeta Petris ya sama Paul. Sama podcast dia tanggung jawab juga kok. Sama podcast apalagi. Ya sama podcast aja dia tanggung jawab lagi jemaat ya. Gila luar biasa. Itu komitmen itu, rasa tanggung jawab itu luar biasa. Itu membuat kita nggak bisa ghosting gitu. Kayak kita punya anak, mana mungkin kita ghosting gitu kan. Gua bodo amat sama lu, nggak bisa karena kita merasa tanggung jawab sama dia. Terus yang terakhir menurut aku supaya kita nggak ghosting atau supaya jemaat nggak ghosting itu adalah karena ada yang mau dicapai bersama dengan jemaat itu yang bikin orang nggak akan bisa lepas. Ada goalnya. Dia punya impian dengan gereja itu, dengan jemaat lokal itu. Ada sesuatu yang buat dia dimanapun gue nggak akan lepas dari lu karena ada impian yang mau kita capai bersama. Kalau ini udah nggak ada, sulit ini. Kalau udah nggak punya impian, nggak punya harapan, nggak punya visi, whatever, semuanya bodo amat dan nggak akan ada di situ. Jadi ada rasa sayang, ada tanggung jawab, ada visi yang mau dicapai dan ini yang penting untuk kita kalau mau orang lain nggak ghosting ataupun diri kita nggak ghosting. Nah ini yang harus kita temukan sebenarnya. Jemaat juga harus menemukan hal ini gitu. Nah persoalannya nggak semua jemaat mau mikirin siapa yang saya sayangi, apa saya perlu bertanggung jawab, apa impian saya. Lebih banyak pada level selera. Saya selera nggak sama itu. Dan pada level itu orang itu belum sampai pada pertumbuhan sebagai warga jemaat yang baik begitu. Dia masih pada level saya meminta gitu. Saya cuma butuh makanan. Penerima harus gitu. Dapat sesuatu dari gereja. Atau bahasanya Petrus ya kalau nggak salah ya. Petrus yang bilang bahwa ini dia bayi rohani. Itu dia cuma perlu makanan yang lembut, nggak bisa makanan yang keras gitu. Dan ya apa yang enak dong, yang lembut dong, yang nyaman dong. Nggak, ya kalau kayak gitu kita terus akan jadi anak-anak secara rohani. Betul. Ini Boy ngomong nih sambil mikir, gue udah merhatiin jemaat gue belum ya? Gue juga belum maksimal. Iya. Jadi gue tapi seneng ya ngobrol yang mau tahap-tahap akhir membeli rangkuman. Tapi memang ngobrol gini bikin kita kemudian berefleksi, introspeksi juga. Retrospeksi dan speksi lainnya sekaligus inspeksi kepada inspeksi mendadak gitu ya. Tapi gereja perlu sadar akan hal itu. Kita sama-sama pelayan di GPIB juga perlu lihat apa yang tadi Boy bilang. Jadi bukan cuman menyalahkan jemaat yang ghosting atau jemaat juga jangan cuman menyalahkan fasilitas pelayanan dari gereja, tapi bagaimana kita mau saling menyayangi dan yang paling utama yang tadi Boy bilang pertumbuhan iman pada Kristus itu yang harus jadi tujuan kita bersekutu ya. Kalau ada pertumbuhan ya memang susah ngukurnya, tapi itu nampak dalam
perkembangan bersama ya, pelayanan yang dilakukan. Orang kalau Betul. bertumbuh kan biar gerejanya kesian. Iya. Apa yang bisa saya bantu? Iya, Aku betul. baru-baru ini bertemu dengan orang yang gitu. Apa yang bisa Betul. dibantu Bu Pendeta? Ketika dia Hmm. sampaikan buka kotak untuk pengadaan, apa yang dia bisa bantu meskipun dia sendiri nggak ngerti gitu ya, Hmm. tapi dia berusaha bantu. Yang gitu-gitu tuh bagiku Iya. ada ya orang yang kayak Ada, gini iya, ya gitu. betul. Amazing ya, lihat orang kayak gitu ya. Ya. Iya, betul. Karena Digerakkan hatinya kan gitu. iya. Wih, ikut minggu lalu ya. Karena kadang-kadang juga begini ya. Kadang juga kita juga kadang-kadang sebagai pelayan juga kadang-kadang kita ada di dalam posisi di ghostingin, ya nggak sih? Gimana sih caranya? Di ghostingin, maksudnya ketika kita mau ada sesuatu kok kita lihat, "Loh, kok kayaknya kita sendirian nih Iya. yang ngerjain nih gitu ya." Hmm. Nah tapi benar kalau kita memang punya dasar yang tadi seperti yang Boy bilang tadi itu yang 3 hal tadi itu ya, adanya sense of belonging itu tanggung jawab dan juga ada visi bersama, itu ada yang mau dicapai bersama, itu akhirnya yaitu semua berlomba-lomba untuk saling memperlengkapi, untuk saling mengisi apa yang bisa kita buat sama-sama. Dan itu juga perlu sesuatu yang perlu metode-metode yang harus dilakukan oleh para pejabat-pejabat gereja juga mungkin ya. Jadi kalau mau misalnya contohnya kayak bikin panitia atau apa ya, jangan 4L ya, lu lagi Ya. padahal mungkin di warga jemaat ada potensi juga yang bisa dilibatkan, tapi jemaatnya juga jangan malu gitu ya kalau seandainya dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan gereja, supaya yaitu dari situ bisa saling ada rasa kayak saling memiliki ya, semuanya atas nama pelayanan buat Tuhan sebagai perwujudan iman. Iya. Iya. Tapi yang tadi Boy bilang soal perhatian itu yang kadang-kadang kita lupa ya. Saking mungkin sibuk, ketika kita sibuk dengan berbagai macam mau bikin ini, mau bikin itu, yang satu channel ini udah berkembangnya di sini nih, lupa bahwa kita mau visinya kemana sih, goalnya kita apa sih, sehingga jangan cuma sekadar copy paste program orang gitu kan, atau copy paste program sendiri. Ini kan lagi mau nyusun program. Iya, betul. Gitu ya Bu ya. Iya, aku rasa ini yang kakak sampaikan ini penting, apalagi untuk beberapa gereja yang lebih kuat dalam hal masalah organisasi. Ini pengalaman atau perasaan pribadi ya, sejak dulu sampai mungkin barangkali sekarang masih merasa begitu. Baru-baru ini aku khotbah tentang relasi, bukan hanya koordinasi. Jadi seringkali kerasa begini Kak, kerasa di gereja, ya mungkin beberapa gereja yang mapan secara organisasi, programnya jalan Kak, banyak programnya gitu. Cuman program ini berjalan ya karena memang dia harus jalan gitu aja gitu. Ya karena fungsi organisasi, dia punya misi yang besar, tapi ketika ngejalanin itu sebenarnya kita cuma koordinasi aja, lu kerjain ini gitu, targetnya ini tanggal segini selesainya gitu. Jadi tapi nggak ada relasi ketika kita melakukan hal itu. Kita sama tim kerja kita itu cuma hanya perintah antara, mohon maaf ya, pelaksana harian majelis jemaat barangkali dengan rekan-rekan di Pelkat itu cuman, kamu kerjakan ini, surat masuk, oke ACC, ini tidak, top down. Jadi kita nggak bergumul bersama dengan mereka, nggak ngerti apa yang mereka rasakan gitu. Jadi gimana ya, jadinya nggak enak ngejalaninnya. Sementara di beberapa gereja unsur paling kuat itu enaknya gereja yang jemaatnya mungkin agak kecil ya jumlah populasi jemaatnya ya, jadi lebih dekat gitu ya, kita kerja sama-sama, kita nangis bareng-bareng, kita kumpul duit sama-sama gitu. Jadi rasa belonging itu ada karena nggak cuma sekedar koordinasi, tapi semuanya relasi. Bikin kepanitiaan mulai dengan doa, mau menyelaksanakan kegiatannya kita persekutuan doa bareng, kita bahkan puasa bareng. Jadi hatinya itu, perutnya itu, dirinya itu betul-betul nyatu gitu. Dan itu sulit sekali di gereja besar, sulit sekali di gereja yang sudah mapan, sulit sekali dengan gereja yang tidak mengefektifkan 215-nya. Benar. Betul. Padahal orang sudah cukup puas dengan komunikasi dan koordinasi ya, tapi apa yang Boy sampaikan lebih dalam. Kadang-kadang koordinasinya jadi cuma sekadar
bagi-bagi Informasi. tugas, Iya, informasi bagi doang. tugas, Heeh, informasi ya gitu. Iya, Kering rasanya Kak, gak asik kayak gitu betul, kerja. betul. Betul. Akhirnya kita kayak kok kayak disuruh-suruh terus ya gitu. Iya, Orang Iya. ngerasa dibosin, bukan iya, dipimpin, dituntun, lalu kerja bareng-bareng. Gila Boy Don. Ih, aku tuh kayak Backgroundnya. tampar bolak-balik loh sebenarnya. Iya, aku Iya, nih iya. lagi ngerjain apa? Kadang-kadang kan kita gitu ya. Kita Iya. targetnya selalu pada Betul. terlaksana atau tidak terlaksana. Iya. Padahal proses itu sampai terlaksana itu penting. Hanya karena mau terlaksana programnya, jadi lupa untuk berkomunikasi. Kadang-kadang kita nyuruh orang ngerjain tugas, lalu orang itu nggak bisa ngerjain, nggak pengen tahu kah orang itu kenapa kan gitu. Iya. Saking aku juga kan tipe yang ini Boy, harus tepat waktu gitu. Tapi sekarang kayak mau kenapa ya sampai dia nggak bisa tepat waktu? Pasti ada sesuatu, mungkin kerjaan. Lalu sekarang kan hujan, orang bermotor, gitu-gitu kan kita, oh ya sudah ditunggu aja. Kalau memang sudah habit ya kita perlu benahi Betul. gitu ya. Iya. Memang biasa terlambat ya itu perlu dibenahi. Ternyata Betul. bisa juga kok. Tapi kemudian perlu tahu juga orang-orang ini latar belakangnya apa sih sampai kegiatannya jadi kayak gitu. Iya, Lalu betul. orang kan nggak semuanya baik-baik aja ya. Kadang-kadang dalam menjalankan tugas ada masalah di keluarga kah? Iya, betul Kak. Kadang suka ini deh kita. Jangan Suka kan. tutup mata. Iya, Jangankan ke jemaat ya, ke sesama teman pendeta aja kan kita gitu. iya, Kadang nggak nanya kabar dulu, main langsung. Kenapa sih kamu nggak pernah gini? Tanya dulu ada apa. Apalagi Iya. pandemi begini lagi. iya, betul. Untuk Ternyata segala bukan, sesuatu ada konteksnya ya Kak ya. Benar. Iya. Emang pas pandemi ada yang diperhatiin nggak juga kan? Itu makanya. Ya. Kan pandemi kan dibilang fisikalnya aja yang distancing. Betul. Sosial Harusnya relasinya nggak boleh. Ini semua kan jadi distancing. Sampai ghosting akhirnya hilang. Asik. Iya. Jadi kembali ke ghosting Boy, mungkin boleh nggak kasih apa ya? Mau bilang jangan terlalu berat ya, Iya. sharing aja sharing. Kan Boy Sharing. tadi pernah bilang pernah ada jadi pelaku, pernah juga jadi korban. Mungkin bisa Iya. sharing sebenarnya apa yang harus kita perbuat supaya kita nggak terbiasa untuk menghilang tanpa kabar, atau setidaknya kasih penjelasan lah. Lalu kalau jadi korban, kita perlu bagaimana nih, Boy? Iya ya. You are not alone kok, Boy. Memang Kak gimana ya, relasi itu memang apa ya, kompleks banget. Kompleks. Kompleks banget. Kita berharap ideal bahwa kita dalam tanda petik kita nggak korbankan orang lain gitu ya. Apa kita jangan sampai dikorbankan. Tapi kadang-kala kita gagal, jadi kita yang mengorbankan orang lain gitu. Nah, ghosting ini adalah situasi di mana ya kita sudah menjalani sesuatu, kita sudah memilih untuk berkomunitas, kita sudah memilih untuk menjalin relasi dengan seseorang gitu kan. Artinya udah ada komitmen sebenarnya di situ. Tapi di perjalanan karena kerapuhan kita, ini masa prapaskah ya. Karena kerapuhan kita bisa jadi kita jadi korban karena kita terlalu berharap, kita terlalu berekspektasi terhadap sesuatu ya, gereja barangkali ataupun seseorang. Jadi kita akhirnya tenggelam ketika pada akhirnya orang yang tidak sempurna itu akhirnya harus ghosting kita. Gitu. Jadi memang relasi ya memang adalah membuka tangan kan. Jadi kita sudah membiarkan diri kita rentan. Begitu kita mau berelasi ya siap. Kemungkinannya antara kita yang di ghosting atau mungkin kita yang mengghosting, karena sulit untuk memastikan semuanya akan berjalan baik-baik saja gitu. Jadi kalau pesanku sih sebagai yang pernah di ghosting dan pernah juga mengghosting begitu ya. Ya, yang pertama perasaan ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi tanpa kabar itu sangat menyakitkan. Dan seiring perjalanan waktu, aku pernah menyaksikan orang-orang yang
pernah aku ghosting itu menyakitkan buat dia. Dan barangkali nggak semuanya aku pernah sempat untuk minta maaf. Kalau di podcast ini dia dengar, minta maaf untuk kesalahan yang pernah aku lakukan. Karena sulit untuk aku untuk bicara langsung pada orang yang pernah aku ghosting. Bahkan istriku dulu pernah begitu, karena situasi yang kerapuhanku tadi ya. Jadi dan aku tipenya salah satunya begitu. Entah itu sangat ragu gitu ya, bingung, galau atau apa. Terus juga karena kecewa pada situasi, seolah-olah bisa hilang begitu saja gitu. Dan itu sangat mengecewakan, itu sangat menyakitkan orang lain gitu. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang lain seperti itulah gitu. Jadi ya sering kita tidak tahu betapa berharganya dia hingga nanti kita kehilangan dia. Jadi itu kata lagunya Ceylon Seven ya. Kau takkan pernah tahu apa yang kau miliki hingga nanti kau kehilangan. Nah, itu salah satu lagunya gitu ya. Jadi ya hargai apa yang kita miliki sekarang gitu. Siapa yang ada di dekat kita, gereja yang bersama dengan kita, teman yang ada sama kita, anggota keluarga. Hargai dia dengan semaksimal mungkin. Pikirkan matang-matang kalau ingin ghosting, ingin meninggalkan dia, ingin mengabaikan dia, selagi dia masih ada, ya berikan yang terbaik. Jangan jadi hantu. Tapi jadilah seorang yang nyata, senyata-nyatanya untuk dia setiap hari. Gitu. Dan mungkin sebagai refleksi ya terhadap gereja juga seperti itulah ya. Jangan kita hilang begitu saja, hanya saat kita butuh baru kita datang gitu ya. Jadi kaperpak gitu. Kalau nanti kita mau nikah baru kita datang, kalau mau idi kita datang, kalau mau apalagi pas kematian menjelang kita datang. Jadi gereja itu ya benching tadi itu ya. Jadi cadangan aja ya, kalau gua butuhin ya baru. Jangan seperti itu. Kalau memang Anda merasa tidak bertumbuh, meskipun ini mesti dikritisi ya. Kalau tapi mungkin lebih tepatnya nggak merasa nyaman sehingga akibatnya Anda kurang maksimal dalam berbuah, lebih bagus putuskan saja. Saya nggak cocok dengan komunitas ini. Udah gitu doang. Masuklah di komunitas yang memang kamu bisa berkomitmen gitu. Jadi jangan PHP-in gereja. Sebenarnya gereja pun belum tentu juga sih ngarep-ngarep banget sama lu. Ya, gitu. Iya, cuman lu ngerepotin banget sama majelis gitu. Karena lu ada di kakak tapi lu nggak ada di situ. Apalagi kita mau pemilihan, mau ini. Apalagi pas 5 tahun sekali itu ya. Iya. Bentar lagi nih. Iya. Bukan berarti kita nggak terima dengan keberadaan. Cuman ya kita lebih memikirkan bagaimana the best of you lah gitu. Jadi kita juga nggak mau jadi batu sandungan buat pertumbuhan iman orang lain kan. Dimana lu merasa shalom, berangkatlah di situ, bertumbuh di situ. Tapi jangan hanya karena selera, karena besok nggak cocok pindah lagi ya itu akhirnya jadi tadi itu nggak cocok lah dengan. Dan terakhir mungkin terhadap Tuhan pun kita mungkin ghosting. Tiba-tiba kita nggak ada kabar sama Tuhan. Dalam pergumulan kita nggak berdoa lagi gitu. Rasanya hampa gitu ya. Atau mungkin entah karena senang banget atau karena sedih banget. Terus rasanya gagasan tentang Tuhan itu nggak make sense lagi buat saya gitu. Jadi kesannya Tuhan itu hanya hantu gitu. Tapi dia kesannya nyata gitu. Tapi dia nggak do something gitu. Hantu ya cuma tahu ganggu doang, tahu ya lu ada tapi lu kayaknya nggak bantu gua apa-apa gitu. Jarang ada sih cerita-cerita hantu yang baik tapi kayak Casper gitu ya. Tapi kan ya is it real, tapi apakah mungkin itu terjadi gitu. Jadi kita juga kadang-kadang begitu sama Tuhan, nggak berkabar, nggak berdoa lagi, nggak beribadah lagi sama sekali. Masih mending dia ibadah di tempat lain daripada nggak ibadah sama sekali. Benar. Dengan alasan teknologi, padahal aduh come on. Iya. Terus kalau ke gereja kan takut kan katanya pandemi nanti gini. Tapi kalau ke mall, ke pasar, oke bro. Seolah-olah cuma di gereja aja ada pandemi gitu. Terus di pasar kagak ada pandemi atau di tongkrongan gak ada pandemi. Itu kan kebohongan yang besar sekali gitu loh. Cuman karena memang dia mau ghosting dari Tuhan, dia nggak mau dekat sama Tuhan. Itu akhirnya jadinya ya gitu. Ya jangan sampai lah kita cuekin Tuhan. Nanti kalau lu dicuekin baru tahu rasa lu kayak Israel 70 tahun dicuekin.
Benar. Gila. Apa tadi? Exiling. Exiling. Hati-hati ya, jangan ghosting nanti. Jangan ghosting exile. Tuhan. Keren banget boy, keren banget. Oh ya, kita nggak perlu menyarikannya lagi karena Nggak teman-teman usah. pasti sudah nangkap maksudnya ya. Iya. Yang tangkas memang ini kalau sama Boydo nih banyak hal yang membuat kita, jadi dia nggak bicara cuma untuk memenuhi ini sih, selalu Betul. nyampe Asik, ke asik. hati Boy. Bener, aku tuh Betul Emang. banget. menurutku ya kalau kita ngobrol sama orang ya ada dua kemungkinan ya, kita aminkan apa yang dia bicarakan plus kita mempertanyakan gitu. Kalau aku sih lebih senang ketika ngobrol, kenapa ya maksudnya ini ya, lalu kemudian aku seperti itu kan berarti ada kerja Roh Kudus lah cerita kalau mau nambah-nambah spiritualitasnya dikit Boy. Jangan cuma diterima aja, memang harus dipertanyakan lagi Kak. Karena yang aku ngomongin ini belum tentu juga aku jalani, karena aku juga mempertanyakan ya apa aku seperti itu. Pas dikasih tema tadi ya terkait dengan kemarin dengan ghosting ya, mikir juga apakah aku ghosting ya, apakah aku hantu di jemaatku gitu kan, jemaat Tuhan yang kulayani gitu. Ya apakah apa responku terhadap mereka yang ghosting gitu, apakah selama ini aku cuman masa bodoh dengan hantu-hantu yang mungkin terciptakan karena situasi rumah tangga mereka, atau hantu-hantu yang terciptakan karena mungkin mereka sedang ada pergumulan dengan orang di persekutuan, atau mereka sedang ragu. Mungkin mereka ghosting bukan karena hanya komitmen, tapi mungkin ada tadi kalau kata Kak Petrus ada konteks yang dialami gitu. Nah itu aku jadi tadi berpikir wah ini tema ini memang viral karena seseorang atau satu pasang tertentu, tapi refleksinya berat juga sebenarnya di masa pandemi ini. Bener, keren. Ya dan sudah menarik banget. Bungkus aja ini sudah. Artinya kita semua juga jadi merenung ya. Kita semua jadi turut merenung, jadi introspeksi diri juga, dan ini sesuatu yang sebenarnya di luar dugaan ya Pet. Ya. Tapi kita udah bisa nebak bahwa seorang Boy akan membawa kita dalam perenungan yang luar biasa ya. Iya, Boy itu kan memang selalu gitu, dia memaknai hidup. Iya. Betul tadi aku bilang berarti ya. Setiap langkah hidupnya ada makna. Oh banget itu Boy itu. Makasih banyak Sufi. Dia Sufi dia. Saya supir mobil, saya supir Medan saya. Ya sudah sehat-sehat ya Boy ya. Thank you banget loh buat kesempatannya. Jangan kapok ya. Jangan ini kapok bukan ya. yang terakhir loh Boy ya. Oh iya. Ini yang pertama sukses terus. Tapi yang terakhir belum ya. Iya. Pokoknya sukses buat podcast tanpa podium ya, yang terbaik para pendengar sekalian, semua kontennya pasti jadi berkat. Amin. Dengerin terus, doain terus mereka. Semangat Kak Petrus, Kak Irma dan keluarga ya. Thank you Boy. Nah ya, jadi teman-teman sudah dengar ya tadi apa yang dibilang Pendeta Boydo. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk selalu dengarkan episode terbaru podcast tanpa podium setiap Rabu malam di Spotify, dan sudah bisa disaksikan di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Info selengkapnya dapat teman-teman temukan di Instagram @podcasttanpapodium. Ada banyak hal di sana, ada microblog, ada video-video, ada iklan-iklan, dan masih banyak hal yang tentunya mencerahkan kita semua. Oke deh, kalau begitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Boy. Saya Boydo juga ikut pamit ya. Iya. Sampai jumpa episode selanjutnya. God bless you Boy, God bless you teman-teman. God bless you all. Salam untuk Mega dan Josephine.